Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mila Dulistari dengan NIM 235009140. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Rahim SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah kepemimpinan. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil esai yang telah kami buat dengan judul Tantangan Kepemimpinan dalam Bisnis Startup Digital. Baik, kelompok 5 beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu ada Wiwi Widiarti dengan NIM 23500911030. Yang kedua ada Ines Selita Putri dengan NIM 23500911036. Yang ketiga ada Zahra Aisyah Nabila dengan NIM 235009138. Dan yang keempat yaitu saya, Mila Dulestari dengan NIM 23500911040. Yang kelima ada Hengki Rivaldo dengan NIM 23500911041. Dan yang terakhir ada Lulu Nur Hafla dengan NIM 23500911046. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Aisyah Nabila Mahfudz dengan NIM 23500911038. Pada slide ini, saya akan membacakan bagaimana pemimpin dalam bisnis startup. Dalam konteks bisnis startup digital, kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Pemimpin di startup digital tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola tim dan sumber daya, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan pasar yang dinamis. Secara keseluruhan, pemimpin dalam bisnis startup digital harus memiliki kombinasi keterampilan strategis, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk membangun tim yang kuat. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat memimpin organisasi menuju kesuksesan di era digital yang kompetitif ini. Saya akan menjelaskan 7 tantangan pemimpin dalam startup digital. Yang pertama, ketidakpastian pasar. Pemimpin startup seringkali beroperasi dalam kondisi ketidakpastian pasar yang tinggi. Pasar teknologi dan digital berubah dengan cepat, dan pemimpin harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang selalu berubah. Yang kedua, sumber daya terbatas. Startup seringkali menghadapi masalah sumber daya terbatas, baik dari segi finansial maupun tenaga kerja. Pemimpin harus berusaha untuk mengelola anggaran dengan bijak dan memaksimalkan produktivitas tim. Kemudian yang ketiga, manajemen tim dan budaya. Membangun dan mempertahankan budaya tim yang positif adalah tantangan lain. Pemimpin perlu memastikan bahwa semua anggota memiliki visi yang sama dan tetap termotivasi meskipun dalam tekanan. Yang keempat, keberlanjutan inovasi. Di dunia digital, inovasi adalah kunci untuk bersaing. Pemimpin harus menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan mengembangkan produk baru, sambil juga mengelola risiko yang terkait. Yang kelima, persaingan yang ketat. Startup digital seringkali menghadapi persaingan yang sangat ketat. Banyak perusahaan baru yang menawarkan solusi serupa, sehingga pemimpin harus menemukan cara untuk membedakan produk atau layanan mereka. Kemudian yang keenam, teknologi yang selalu berkembang. Pemimpin perlu tetap terinformasi tentang perkembangan teknologi terbaru dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam proses bisnis. Yang terakhir, pengelolaan risiko. Startup seringkali menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko finansial dan reputasi. Pemimpin harus memiliki strategi mitigasi risiko yang baik untuk mengatasi situasi darurat. Perkenalkan, nama saya Win Widiarti dengan NIM akhir 1030. Di sini saya akan membacakan pemimpin startup digital dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan manusia secara efisien. Yang pertama ada pengelolaan sumber daya keuangan, ada 3 poin. Poin pertama yaitu perencanaan anggaran yang ketat. Poin kedua adalah penggalaan dana. Poin ketiga adalah analisis kinerja keuangan. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya manusia. Ada 3 poin. Poin pertama ada rekrutmen strategis. Poin kedua ada pelatihan dan pengembangan. Poin ketiga adalah kultur kerja yang positif. Selanjutnya ada integrasi pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Pemimpin juga harus mampu mengintegrasi pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, misalnya investasi dalam pengembangan karyawan harus sejalan dengan tujuan keuangan perusahaan. Dengan cara ini, pemimpin dapat memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan bisnis. Saya Hengki Rivaldo dengan akhir NIM 1041. Di sini saya akan memaparkan tentang pemimpin startup digital dalam mengelola sumber daya keuangan dan manusia secara efisien. Yang beberapa aspek di dalamnya yaitu mencakup tentang persaingan industri digital yang sangat kompetitif. Yang pertama ada inovasi keberlanjutan, kecepatan respon terhadap pasar, pengalaman pelanggan, model bisnis yang fleksibel, persaingan global, teknologi dan data, serta sumber daya dan modal yang cukup.
Dan juga ada pemimpin startup digital dalam mengatasi risiko dan ketidakpastian di pasar. Yang pertama ada identifikasi dan analisis risiko, menerapkan pendekatan agile, desverifikasi produk dan layanan, membangun jaringan dan kemitraan menggunakan data dan analisis, dan yang terakhir mengembangkan rencana kontingensi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Nur Hafla dengan NIM akhir 046. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kepemimpinan bisnis startup digital. Kepemimpinan dalam bisnis startup digital sangat penting untuk menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Pemimpin startup harus memiliki visi, fleksibilitas, dan kemampuan adaptasi yang tinggi untuk menghadapi tantangan seperti ketidakpastian pasar, keterbatasan sumber daya, dan pengelolaan tim, dan juga persaingan ketat. Lalu pemimpin juga perlu menciptakan budaya kerja yang inklusif dan inovatif, mengelola sumber daya dengan bijak, serta terus berinovasi untuk mempertahankan daya saing. Selain itu, pemimpin harus menghadapi tantangan eksternal seperti adopsi teknologi dan risiko bisnis dengan strategi mitigasi yang efektif. Keberhasilan startup digital bergantung pada kepemimpinan yang strategis, inovatif, dan adaptif dalam menciptakan lingkungan kerja kondusif dan beradaptasi dengan dinamika pasar serta teknologi. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.